pembaca kita tentang berharga di matanya. Yesaya pasal ke-43 ayat ke-4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Setiap kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus itu disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah selayaknya, sepatutnya harus bersyukur dan berbangga diri sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kata berharga di mata Tuhan itu berarti kita ini istimewa di pemandangannya. Artinya, dalam pemandangan mata Tuhan kita ini benar-benar spesial. Ada dua yang perlu kita renungkan dalam hal ini. Yang pertama, mengapa kita disebut istimewa? Di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16a dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Efesus pasal yang pertama ayat keempat dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam hal ini kata dipilih berarti ia memilih dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Kalau Tuhan sendiri yang memilih kita, tentunya Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya. Roma 11 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, apa tujuan Tuhan memilih kita? Dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat tadi, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuannya adalah Tuhan memilih kita itu untuk menyempurnakan, untuk mengkuduskan. Setiap kita ini dipisahkan atau dipindahkan dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah istimewa dan berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, penebusan dosa kita ini selalu dikaitkan dengan darah dan juga kematiannya. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati dulu untuk melunasi dosa. Dan darah binatang-binatang yang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Jelas dikatakan di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-4 sampai ke-6. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Sidang jemaat Tuhan, kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal ke-10 ayat 12 dan 14. Ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dalam hal ini, kesemuanya itu adalah bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Pengorbanannya yang spesial, yang khusus untuk kita, menebus salah dan pelanggaran kita. Banyak orang Kristen atau setiap kita tidak menyadarinya
bahwa dirinya itu istimewa atau ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Sehingga setiap kita seringkali menjalani hidup ini dengan sembrono dan asal-asalan. Padahal Tuhan menghendaki kita memilih hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus istimewa, kita harus berharga, kita harus spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan pun mengatakan demikian. Sebagai kesimpulannya, 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 23. Kiranya Allah damai sejahtera menghuduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memilih kita supaya hidup kita ini sempurna, tak bercacat dan bercela, dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan pada setiap kami dan mengingatkan bahwa hidup kami ini berharga dan mulia dan sempurna di mata Tuhan. Karena kami ini ciptaan yang sempurna dan spesial, kami ingin gunakan setiap kehidupan kami, setiap roh dan jiwa dan tubuh kami ini memuliakan Tuhan, menjadi alat kepanjangan Tuhan, dan kami ingin menjangkau setiap dan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga memenuhi setiap gerejamu yang kau sudah siapkan, bahkan GBDI Lembah Dieng yang kami naungi, yang kami digembalakan. Kami yakin percaya Engkau berkati gereja kami, berkati bangsa Indonesia dan kota Malang sekitarnya, berkat-berkat secara jasmani, jiwani, dan rohani, berkat yang sempurna, yang ilahi, yang daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku.